Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didi Nugroho dengan NIM 2125 akan menjawab pertanyaan soal dari pengantar ilmu filsafat. Yang pertama, etika. Etika adalah nilai moral dan norma yang menjadi pedoman baik bagi suatu individu maupun suatu kelompok dalam mengatur tindakan atau perilaku. 2. Metafisika. Metafisika adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat dan asal-usul realitas, yang mengacu pada pengetahuan atau filsafat yang berada di atas atau melampaui alam fisik dengan bidang yang kompleks dan terbuka untuk interpretasi yang beragam. 3. Estetika. Estetika merupakan cabang filsafat yang mempelajari sifat-sifat keindahan, seni, dan pengalaman estetis serta memahami dan menganalisis konsep-konsep seperti keindahan, kreativitas, ekspresi, rasa nikmat, dan pengaruh seni terhadap manusia. 4. Logika. Logika adalah cara berpikir manusia yang digunakan untuk mempelajari prinsip, struktur, atau untuk membawa kita ke dalam pemikiran yang benar dan rasional untuk memahami dan menganalisis argumen dan penalaran yang tepat. 5. Hakikat. Monoisme merupakan salah satu pandangan filosofis yang berpendapat bahwa unsur dari segala unsur itu hanyalah satu atau esa, namun berlaku dalam satu hukum bagi seluruh umat manusia. 6. Dualisme. Dualisme adalah pandangan filosofis yang menyatakan bahwa ada dua substansi dasar yang mendasari realitas atau eksistensi, yang menunjukkan ajaran atau doktrin hakikat. Dualisme yang berlawanan bersifat kekal, dan hal ini sering terjadi pada kehidupan dan tidak bisa dibantah, namun dua hal ini semuanya akan kembali lagi kepada Tuhan. 7. Pluralisme. Pluralisme merupakan suatu hal yang berguna untuk saling menghormati satu sama lain oleh paham atas keberagaman orang lain. 8. Materialisme merupakan suatu ajaran paham yang menganggap segala sesuatu yang ada adalah materi atau kebendaan, yang berarti segala sesuatu yang tidak dapat dilihat secara nyata dianggap tidak ada. 9. Determinisme adalah pandangan filosofis yang menyatakan bahwa setiap peristiwa atau kejadian dalam alam semesta ditentukan oleh sebab akibat yang telah terjadi sebelumnya, dan bahwa tidak ada kebebasan dalam tindakan manusia untuk berbuat atau berkehendak. 10. Naturalisme merupakan pendekatan filosofis, artistik, atau ilmiah yang menekankan pada realitas alamiah dan materi sebagai satu-satunya dasar pengetahuan dan pemahaman tentang dunia, yang menganggap bahwa alam semesta termasuk manusia dan kehidupan dapat dijelaskan dan dipahami melalui penelitian dan dengan metode ilmiah yang berlandaskan pada proses alam dan hukum-hukum alam. 11. Spiritualisme merupakan kepercayaan pada keberadaan roh, jiwa, atau dimensi spiritual dalam kehidupan manusia, yang menganggap bahwa ada realitas atau kekuatan-kekuatan yang melebihi dunia fisik yang dapat mempengaruhi atau berhubungan dengan kehidupan manusia. 12. Hedonisme. Hedonisme merupakan kebahagiaan dan kenikmatan sebagai tujuan utama dalam kehidupan manusia, dalam menekankan bahwa pencarian nikmat, kepuasan sensual, serta kebahagiaan subjektif adalah tujuan utama atau motivasi di balik tindakan dan keputusan manusia dalam kehidupannya. 13. Utilitarisme merupakan pandangan etis yang menganggap bahwa tindakan yang benar atau moral adalah tindakan yang menghasilkan kebahagiaan atau utilitas terbesar bagi sebanyak mungkin orang
Prinsip utilitas berfokus pada konsekuensi atau akibat dari tindakan manusia tersebut. 14. Filsafat Barat. Filsafat Barat merupakan ilmu pada tradisi pemikiran filosofis yang berasal dari budaya tradisional intelektual dari Eropa dan Amerika Utara. 15. Filsafat Islam adalah tradisi pemikiran filosofis yang tumbuh dan berkembang dalam kerangka kebudayaan dan pemikiran Islam yang mengintegrasikan unsur-unsur filsafat klasik dengan Yunani klasik dengan konsep keagamaan dan teologi Islam serta mempertimbangkan pertanyaan filosofis tentang realitas pengetahuan, etika, dan eksistensi manusia. 16. Filsafat Timur. Filsafat Timur merupakan tradisi pemikiran filosofis yang berasal dari Asia Timur, terutama dari Tiongkok, India, Jepang, dan Korea. Namun, setiap tradisi filosofis di Timur memiliki karakteristik dan kontribusi unik yang berbeda-beda. 17. Filsafat Politik merupakan cabang filsafat yang memahami dasar-dasar moral dan konseptual dari tindakan politik dan sistem pemerintahan serta mempertanyakan prinsip-prinsip yang mendasari pembentukan dan pelaksanaan kebijakan publik. 18. Filsafat Hukum. Filsafat hukum adalah cabang filsafat yang mempertanyakan dan menganalisis dasar-dasar hukum, sistem hukum, prinsip hukum, dan konsep hukum secara etis yang mendasari dari sistem hukum tersebut. 19. Filsafat Pancasila merupakan sistem pemikiran filosofis yang menjadi dasar ideologi bagi negara Indonesia, yaitu Pancasila, yang merupakan filosofis untuk menjelaskan dan mengembangkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan mempertimbangkan aspek teoritis dan konseptual yang mendasari prinsip Pancasila serta menjelaskan relevansi dan aplikasian dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. 20. Filsafat Sejarah. Filsafat sejarah merupakan cabang filsafat yang membahas masalah-masalah filosofis yang berkaitan dengan pemahaman, interpretasi, dan arti sejarah, dengan memahami sifat dan tujuan sejarah dan mempertanyakan cara-cara kita untuk memahami dan menafsirkan peristiwa sejarah serta mempertimbangkan implikasi filsafat yang terkandung dalam studi sejarah. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.